Sepertinya hari ini kan hari istimewa, Bang Aldi. Iya sih benar. Iya. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya benar Bu. Hari itu hari kenaikan, makanya hari ini kita ibadah. Nah, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya dalam hatinya masing-masing. Yuk Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah, Bang Aldi, bagaimana ya kalau hari ini kita bernyanyi aja nih buat adik-adik semua? Iya dong Bu. Biar tambah semangat. Betul. Oke, adik-adik, kita bernyanyi yuk. Lagunya apa, Bang Aldi? Tuhan Yesus baik. Oke. Musik kakak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik sekali ya Bang Ali ya, sungguh amat baik, oh baik sekali, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lanjut yang satu lagi dong. Aku cinta Yesus. Oke, kita nyanyi semua ya, semua ikut gerakannya ya. Aku ya, ayo semua yuk. Ayo semua nyanyi. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Ayo semua nyanyi ya. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Oke kakak. Terus Bang Aldi, gimana ya kalau misalnya semua anak-anak di sini kelihatannya tidak mau ke sekolah minggu karena ketakutan? Gak apa-apa ya Bang Aldi, di rumah saja ya. Iya dong. Karena kalau keluar dulu nggak boleh ya Bang Aldi ya. Iya. Soalnya kita nggak boleh main-main keluar dulu, apalagi cuma buat main-main doang. Lebih baik kita di rumah belajar dan
adik-adik juga harus tetap semangat ibadah di rumahnya. Seperti itu Bunda. Oh iya, dengarkan firman ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Bang Aldi. Iya dong. Ayo adik-adik semuanya, kita berdoa dulu biar supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, di mana kami tetap beribadah Tuhan. Di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kami memang sering ketakutan, tetapi dengan Tuhan yang selalu menjaga kami dan merawat kami. Walaupun kami jarak jauh dari anak-anak sekolah minggu, kami tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Biar lebih semangat, kita angkat satu pujian lagi. Kita akan nyanyikan. Berhubung Tuhan kita sudah menang, sudah bangkit dari antara maut, dan sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Kita nyanyi apa Bang Aldi? Ku menang, ku menang. Oke, musik kakak. Coba yang sudah punya buku ND di rumah, dibuka ya, buku ND nomor 98. Biar belajar terus ya Bang Ali, lagu-lagu dari buku ND. Oh ya, coba kita buka bukunya. Sudah siap semua? Oh, kalau sudah siap, kakak musik. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kami sembah dan yang kami muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini
dengan penuh sukacita kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini, iman kami dan pengharapan kami semakin dikuatkan untuk kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada ibadah hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu nats khotbah kita pada hari ini yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yaitu firman Tuhan yang tertulis di 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai ayat 14. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direntutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, Yesus Kristus itu masih tinggal di bumi ini selama 40 hari. Dan pada hari ke-40, Yesus Kristus naik ke sorga. Adik-adik sekolah minggu, hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu punya makna yang sangat penting bagi kehidupan kita orang Kristen. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu menunjukkan bahwa pekerjaan Yesus Kristus di dunia sudah selesai, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Tugas itu sudah selesai dengan sempurna dilakukan oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus kembali ke sorga. Dan Yesus Kristus yang naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu menunjukkan dan menekankan kepada kita bahwa hidup manusia di dunia ini hanya sementara. Kita akan tinggalkan dunia ini, dan tempat kita yang menetap, yang kekal adalah sorga. Oleh karena itu, sorga itulah yang masih dalam penantian kita saat ini. Tetapi kita harus percaya, adik-adik harus percaya bahwa kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus pastilah masuk surga, karena kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dari dosa dan kematian. Dan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, yaitu surga. Kita tidak boleh ragu bahwa surga itu memang ada. Kita tidak boleh ragu bahwa kehidupan kekal itu ada. Dan kita tidak boleh ragu bahwa kita pastilah ikut ke sana
dibawa oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita. Nah, itulah adik-adik tadi yang kita dengarkan di dalam khotbah kita tentang Elia. Elia itu adalah hamba Allah yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya, dan Tuhan mengangkat Elia yang bersungguh-sungguh itu melakukan pekerjaannya naik ke sorga. Tentu bukan hanya Elia yang akan masuk ke sorga, tetapi kita juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga akan sampai di sana. Kita juga akan tiba di sana pada waktu yang Tuhan tentukan. Tetapi apakah sorga itu ada? Ada. Karena Elia sudah diangkat Allah ke sana, dan Yesus Kristus juga sudah kembali ke sorga, dan Ia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian, dan Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan melalui ibadah ini, iman dan pengharapan kami akan kehidupan yang kekal semakin dikuatkan, sehingga kami tidak ragu dan meragukan kehidupan yang kekal itu dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan saat ini menanti-nantinya dengan sukacita. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu, berilah mereka hikmat agar mereka semakin berkhidmat, dan berilah mereka kesehatan, dan berkati juga orang tua mereka agar orang tua mereka dapat melakukan pekerjaannya dan mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Berkati juga Tuhan guru-guru mereka agar penuh hikmat mendidik dan mengajar anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami. Berilah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ini. Berilah kesatuan di tengah-tengah bangsa kami. Dan kiranya Tuhan yang menyertai dan membimbing para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon dalam kerendahan hati, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, lalu nanti dikumpulkan ke Sintua Jetronya masing-masing. Oke, kita buka buku yang kita nomor 99 ayat 2. Musik kakak. Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, saya mengucapkan semangat belajarnya, semangat beribadahnya. Shalom.